warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, kali ini saya mau membahas tentang nastar. Jadi saya mau berbagi pengalaman saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar nastar yang biasanya ditanyakan, yang biasanya menjadi pertanyaan di benak teman-teman. Saya itu harus pakai butter atau margarin gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya itu sebenarnya sih semuanya sama-sama enak, tergantung selera. Jadi ada suka yang rasanya itu creamy, ada ya kan nggak suka terlalu creamy kayak gitu. Teman-teman bisa pakai margarin butter atau margarin campur butter, itu tergantung sama selera teman-teman semua. Sama juga untuk harga jual, berapa harga jual yang akan digunakan oleh teman-teman. Misalnya teman-teman mau menjangkau pasar yang harganya terjangkau, maka teman-teman bisa menggunakan margarin. Atau kalau teman-teman berani sedikit, margarin itu yang margarin yang bercampur dengan butter, itu udah enakan di atas margarin. Kemudian kalau teman-teman mau menjangkau yang level yang agak premium gitu, teman-teman bisa menggunakan butter. Dan butter itu kan ada banyak macamnya dan harganya macam-macam sesuai dengan kualitasnya. Dan itu teman-teman bisa menyesuaikan aja pasar mana yang akan teman-teman jangkau. Untuk rasanya sendiri itu memang berbeda. Kalau misalnya untuk margarin itu dia itu lebih kokoh, lebih gurih. Kemudian untuk creaminya ya standar margarin, tergantung dari margarin teman-teman pakai. Sebenarnya kalau teman-teman bikinnya benar, nastarnya itu nggak bakal keras walaupun teman-teman pakai margarin itu. Cuma emang nggak selembut kalau misalnya teman-teman pakai butter atau pakai margarin campur butter seperti itu. Kemudian untuk penggunaan butter, teman-teman itu rasanya bakal ngeprul banget. Jadi ngeprul banget tuh kayak dia tuh keras, pas dimakan itu keras tapi terus gampang gitu lumernya. Bukan yang kalau dimakan terus lumer gitu ya, enggak. Jadi dia dimakan tuh keras terus lumer gitu. Itu kalau butter. Rasanya juga lebih creamy tapi nggak ada gurihnya, tergantung dari teman-teman mau pakai garam apa enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai butter yang unsalted, yang nggak asin, teman-teman bisa tambahkan garam kalau mau yang lebih gurih. Atau teman-teman mau menjangkau pasar yang terjangkau tapi rasanya lebih enak daripada pakai margarin, teman-teman bisa pakai yang margarin campur butter. Itu teman-teman bisa lihat ada margarin mix butter, itu udah ada yang satu kemasan langsung, ada juga teman-teman bisa pakai margarin sendiri kemudian butter sendiri. Jadi untuk komposisinya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kepengenan teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu kalau saya menggunakan lebih baik itu setengah-setengah, tapi dicampurnya dengan yang margarin tapi yang udah mix butter gitu. Jadi nanti kan kandungan margarinnya itu lebih sedikit ya, walaupun kita kasih yang butter setengah, yang margarin campur butter setengah, seperti itu. Itu kalau saya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang dari bentuk nastar ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nastar teman-teman itu retak, ada yang melebar gitu ya. Melebar itu maksudnya nanti pertama bundar, lama-lama jadi koin gitu ya. Itu kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk retak kemudian menjadi koin itu biasanya dari selai nanasnya atau teman-teman menggunakan selai lainnya itu terlalu berair. Jadi itu akan membuat nastar itu menjadi melemer gitu. Melemer itu apa ya? Itulah. Kemudian juga bisa kalau yang nastar yang jadi gepeng gitu, itu bisa juga karena butternya atau margarinnya itu dikocok terlalu halus seperti itu. Jadi nanti nastarnya tuh akan gitulah, akan melebar gitu pada saat dipanggang. Kemudian kalau misalnya retak tapi
bentuk masih bagus, itu biasanya adalah karena pemanggangannya pas di oven itu apinya terlalu besar. Jadi teman-teman perhatikan, kalau saya perhatikan itu, kalau saya pakai oven tangkring itu yang oven murah 100.000 itu, kalau yang di paling bawah dengan api sedang itu pasti bakal retak, ada yang retak-retak gitu. Kenapa? Kalau saya lihat itu mungkin dia karena kena panas langsung gitu ya dari bawah, jadinya dia tuh panasnya tuh lebih pengaruh ke nastar yang gerak bawah, tapi yang bagian atas dan bagian tengah itu enggak. Jadi kalau saya akalin adalah setelah dari bawah itu, setelah udah mau kecoklatan bawahnya itu saya pindah di tengah. Itu biasanya bagian retaknya itu nutup. Tapi ini berlaku kalau misalnya olesannya itu olesan setelah setengah matang ya. Jadi bukan yang olesan di itu langsung dioles langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai teknik langsung dioles, langsung dipanggang sekalian sampai matang, itu biasanya kalau emang retak dia bakal retak seolesannya gitu. Nah kalau olesan, bicara tentang olesan, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya olesan apa yang bagus. Kalau saya, menurut pengalaman saya ya, kalau saya itu menggunakan kuning telur dicampur dengan minyak, dikit banget minyaknya, jangan terlalu banyak karena nanti pada saat dia udah mateng takutnya dia terlalu berminyak bagian atasnya, jadi nanti pas ditumpuk gitu nanti minyaknya bisa mempengaruhi kan nastar bagian atas gitu. Nah kalau untuk teman-teman bisa coba juga dengan kuning telur dicampur margarin. Kalau menurut saya itu lebih cepet coklat ya, dan kemudian lebih mengkilat, lebih kinclong yang pakai minyak seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman kan ada yang lihat itu pakai susu kental manis. Kalau saya memilih tidak menggunakan susu kental manis. Kenapa? Karena takutnya nanti cepet nyambur kalau disimpan lebih lama. Tapi kalau teman-teman ada yang dalam produksinya yang menggunakan susu kental manis untuk olesan dan tidak apa-apa sampai 1 bulan, itu mungkin teman-teman bisa sharing di bawah, bisa membenarkan kata-kata saya. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat resep dengan maizena. Dengan maizena itu kenapa mereka menggunakan maizena, kemudian apakah sangat berpengaruh? Jadi sebenarnya menurut selera masing-masing aja. Kalau menurut saya tetap selera masing-masing aja. Kalau saya nggak pakai maizena. Tapi fungsi dari maizena itu kalau menurut mereka itu untuk mengkokohkan, tapi pas dimakan itu lumer gitu. Saya pernah makan nastar yang menggunakan maizena, itu dia memang kokoh pada saat dipegang kokoh, disusun kokoh. Pas dimakan itu tapi lembut kayak lumer gitu. Beda kalau misalnya teman-teman pakai butter, itu emang agak rapuh. Kalau dipegang terlalu banyak kesana kemari dia agak rapuh. Nanti pas dimakan dia kayak pecah, kres gitu, terus gampang lumer. Itu kalau butter. Bukan melumer yang dimakan gampang diimut gitu, bukan. Nah kalau untuk krimi-kriminya saya itu menggunakan susu. Kalau menurut saya susu itu sangat penting untuk pembuatan nastar, karena itu yang akan membuat nastar itu ada rasa-rasa kriminya. Itu yang membuat enak sih kalau menurut saya ya. Jadi nastarnya itu nggak rasanya ampang gitu aja tuh, enggak. Ya jadi segitu dulu aja untuk pertanyaan-pertanyaan seputar nastar kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam menjawab kebingungan teman-teman, atau misalnya teman-teman yang sudah pro membuat nastar bisa sharing di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih untuk yang sudah menonton, sampai jumpa.